Halo semua. Jadi di video ini aku mau review buku antologi puisi dan antologi cerpen. Nah, untuk buku antologi puisinya di sini ada buku yang berjudul Di Hatiku Musim Semi Sedang Berlangsung. Dan untuk buku antologi cerpen di sini ada buku yang berjudul Jarak Jeda. Nah, kedua buku ini ditulis oleh Tia Ozia. Tia Ozia ini kebetulan itu kakak tingkatku waktu aku kuliah S1 dulu. Dan dulu aku tuh manggilnya itu Mbak Tia ya, sampai sekarang juga manggilnya Mbak Tia. Dan kebetulan Mbak Tia ini selain suka nulis buku, beliau ini juga punya akun Bookstagram, yang mana akun Bookstagramnya ini digunakan untuk mereview buku-buku yang beliau baca. Nah, nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di akun Instagram @kangenaksara. Nanti di sini tuh Mbak Tia sudah mereview buku-buku yang sudah beliau baca. Oke, untuk buku yang pertama di sini ada buku yang berjudul Di Hatiku Musim Semi Sedang Berlangsung. Nah, kebetulan buku ini adalah buku yang bertema musim yang ditulis oleh Tia Ozia dan merupakan buku yang terakhir. Jadi, 3 buku pertama kalau kalian pengen tahu bisa cek sendiri ya di akun Instagramnya. Nah, di buku ini ada kurang lebih 85 kumpulan puisi yang ditulis sendiri oleh Mbak Tia. Dan yang paling aku suka dari buku ini, di sini Mbak Tia itu menuliskan pesan langsung ya, pesan khusus buat aku. Di sini tulisannya, Dear Puspita, apa kau pernah membaca? Barangkali di sana terselip namamu, atau justru membeku di antara irisan-irisan rindu. Jadi teman-teman, buku antologi puisi yang ditulis oleh Tia Ozia ini dirilis pada tahun 2020 oleh penerbit Haura Publishing. Jadi waktu nulis buku ini Mbak Tia itu selain hobi menulis juga punya hobi baru, yaitu memotret bunga. Nah, seperti yang teman-teman tahu nih, di cover buku ini tuh ada cover bunga ya. Selain cover buku ini itu bunga, juga di dalamnya ini ada beberapa puisi, beberapa halaman yang ada gambar bunganya. Dan yang paling aku suka dari buku ini, ada beberapa puisi yang menceritakan tempat-tempat yang ada di Kota Malang. Jadi kalau misalkan baca puisinya, aku itu sambil bayangin gitu ya tempatnya yang ada di Kota Malang itu kayak gimana. Nah, salah satu puisi yang ada di buku ini itu judulnya Senja yang Berwarna di Jodipan dan Ijen Boulevard. Jodipan itu adalah nama salah satu tempat yang ada di Kota Malang. Tepatnya kelurahan yang ada di Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Dan tempat itu, Jodipan ya, atau yang biasa disebut dengan Kampung Warna-Warni ini, menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa teman-teman kunjungi kalau teman-teman mampir ke Kota Malang. Nah, puisi kedua yang ada di buku ini bercerita tentang tempat yang ada di Kota Malang, judulnya itu Ijen Boulevard. Ijen ini juga merupakan salah satu tempat yang ada di Kota Malang. Jadi, Ijen Boulevard itu merupakan kawasan ikonik yang ada di Kota Malang, yang mana setiap hari Minggu tempat ini itu dipakai buat CFD atau Car Free Day. Nah, saran nih buat temen-temen kalau berkunjung ke Kota Malang tepatnya di hari Minggu, aku saranin nih jangan lewat Jalan Ijen, karena kalau misalkan teman-teman lewat Jalan Ijen itu tempatnya ditutup buat kegiatan CFD atau Car Free Day. Kemudian di buku ini ada salah satu puisi yang aku itu jadi ingat salah satu film ya. Kalau teman-teman pernah nonton film Perahu Kertas, mungkin ini relate sih sama film itu ya puisinya. Jadi judul puisinya ini adalah Dari Bali ke Ginan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pernah nonton film Perahu Kertas, di situ ada tokoh yang namanya Ginan. Nah, Ginan ini pernah berkunjung ke tempat di Bali yang mana di tempat itu dia bisa menyalurkan hobinya, yaitu melukis. Kemudian di puisi ini yang terakhir itu ada kalimat seperti ini. Semesta menjodohkan mereka melalui cerita, kode dikirimkan melalui lukisan, dan dongeng ditulis dalam catatan besar. Jadi kalau misalkan teman-teman nonton film Perahu Kertas, di situ ada tokoh yang namanya itu Kuki dan Kinan. Nah, Kuki ini suka nulis dongeng, sedangkan kalau Kinan itu
suka melukis. Misalkan digabung itu real banget ya, mereka itu berjodoh melalui sebuah cerita di antara dongeng dan lukisan. Nah, puisi-puisi lain yang ada di buku ini aku juga suka banget karena diksi-diksinya yang dipakai itu juga sangat indah. Dan seperti biasa, kalau misalkan aku baca buku, aku itu selalu pakai highlighter buat cari kata-kata yang indah. Jadi kata-katanya itu biasanya aku modifikasi. Kalau misalkan nggak dibuat quotes atau itu biasanya aku pakai buat kata-kata yang ya aku pakai buat tulisan aku sendiri kayak gitu. Oke, buku selanjutnya kita akan mereview buku antologi cerpen yang berjudul Jarak Jeda. Kalau tadi bukunya itu kumpulan puisi, kalau sekarang buku ini berisi kumpulan cerpen. Jadi di buku ini ada kurang lebih 18 cerpen yang ditulis oleh Tia Ozia. Nah, ada satu hal yang aku soroti dari buku ini, bukan dari cerpennya, tapi waktu aku baca perakatannya, di sini Mbak Tia menjelaskan kalau beliau ini pernah mengalami block writing. Yang mana block writing ini mesti dialami ya sama semua penulis ya, termasuk aku juga. Dan cerpen yang paling aku suka dari buku ini, cerpen yang berjudul Potret, yang mana cerpen berjudul Potret ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Dimas. Jadi Dimas ini itu kuliah di salah satu universitas. Dimas ini udah ada di semester akhir ya, udah ada di semester 7 dan sedang melaksanakan skripsi. Dia ini juga berusaha agar dia bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Yang mana pada akhirnya Dimas ini bisa menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dalam waktu 3,5 tahun. Dan dia bisa foto keluarga bersama dengan keluarganya, memakai baju toga, yang akhirnya foto itu menjadi potret yang dipajang di ruang keluarga. Yang mana foto itu menurutnya dia ini foto yang paling mahal ya, atau merupakan barang mewah yang dia miliki walaupun hanya sekedar foto. Nah, aku suka banget sama cerpen di antologi ini yang berjudul Potret itu karena ceritanya Dimas ini relate banget sama keinginanku waktu aku kuliah S1 dulu gitu loh. Jadi aku dulu pengen banget bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun dan punya foto keluarga yang aku itu pakai toga. Tapi ya karena takdir berkata lain ya, aku tidak bisa mendapatkan semua itu. Nah, semua cerpen yang ditulis di antologi Jarak Jeda ini menurutku bahasanya yang dipakai itu ringan dan cerita-ceritanya itu relate banget sama kehidupan sehari-hari. Kemudian juga ada beberapa cerita yang memiliki ending terbuka. Jadi pembaca itu harus menyimpulkan sendiri bagaimana akhir dari cerita ini. Dan sama seperti antologi puisi tadi, di sini aku suka banget karena ada pesan khusus yang disampaikan oleh Mbak Tia buat aku ya. Jadi kebetulan aku dapat buku ini waktu aku selesai sidang skripsi. Dan di sini tulisannya itu, Dear Pita Diaris, selama sidang ya, menulis bukan pekerjaan tapi kebutuhan mencatat ide. Aku suka banget sama pesan ini karena di sini tuh Mbak Tia mengingatkan aku bahwa kalau kita menulis itu sebenarnya bukan pekerjaan utama. Jadi menulis itu bisa dijadikan hobi untuk mencatat ide-ide yang sudah aku temukan. Oke, mungkin itu yang dapat aku sampaikan di video ini. Sampai jumpa di videoku selanjutnya.